Saudara yang dikasih Tuhan, kita masuk dalam bahasan yang ketiga. Bisa diklik satu lagi. Dua bahasan kita sudah lewati, ya, yaitu bahwa terjadinya mata rantai yang buruk dari parenting yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari di masing-masing keluarga-keluarga anak-anak Tuhan, ya, itu ada dipengaruhi disebabkan oleh 7 mata rantai ini, saudaraku. Ini mengakibatkan akhirnya terus dari generasi ke generasi lahir bukan keturunan ilahi, tetapi keturunan-keturunan yang duniawi, ya, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mandatkan kepada keluarga-keluarga. Kesenjangan peran orang tua yang pertama itu penyebabnya. Orang tua nggak berfungsi, orang tua ada tapi nggak hadir, nggak berfungsi, ya. Sehingga akhirnya karena orang tua tidak hadir, orang tua tidak ada, sekalipun ada secara fisik di tengah keluarga, tapi entah karena kesibukan, entah karena ketidaksiapan menjadi orang tua, entah karena ya belum beres, belum selesai dengan dirinya sendiri, artinya membawa dirinya pun belum bisa, menata dirinya pun belum bisa. Bagaimana bisa membawa gerbong anggota keluarganya? Ya, itu beberapa penyebab. Kemudian terjadi akhirnya karena orang tua tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dia nggak berfungsi, akhirnya dia nggak pernah mengajar, nggak pernah mendidik anak-anaknya, dia nggak tahu gimana caranya. Secara instan akhirnya dia hanya meniru model orang tua di atasnya. Bagaimana cara mendidik orang tuanya dulu, yang salah tetap diadopsi dan tetap dijalankan terus. Akhirnya terus begitu terus. Nah, karena pengajarannya tidak pernah ada. Maleakhi 4, ya, Maleakhi 4 kemarin kita belajar ayat yang ke-6. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan di sana, pengajarannya akan membuat kembali hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya, sehingga Tuhan tidak memukul bumi. Ternyata kuncinya pemulihan hubungan keluarga, pemulihan seutuhnya di dalam parenting yang buruk, yang salah itu harus kembali kepada pengajaran. Harus ada pengajaran yang disampaikan oleh orang tua yang didapat dari firman Tuhan, yang didapat dari Roh Kudus, yang didapat dari Tuhan sendiri. Makanya perlu orang tua belajar Alkitab. Orang tua perlu ikut pemuritan. Orang tua perlu harus bertumbuh kerohaniannya, harus dewasa rohaninya, harus selesai dengan dirinya sendiri, sehingga dia bisa mentransferkan, dia bisa mendelegasikan benih yang baik kepada keturunannya, sehingga keturunan itu akan jadi keturunan ilahi. Jadi kuncinya ada di pengajaran, saudaraku. Karena itu kita hari-hari ini kembali ke amanat agung, diingatkan terus, kita diminta, bahkan kita punya target 2033, kita harus sudah menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Itu target kita, saudaraku. Hanya tinggal 11 tahun lagi kurang lebih kalau dari hari ini, ya. Ada apa 2033? Itu adalah ulang tahun yang ke 2000 dari amanat agung Tuhan Yesus. Itu adalah ulang tahun kebangkitan Tuhan Yesus yang ke-2000. Kita merayakan tahun yang ke-2000 kebangkitan Tuhan Yesus, merayakan turunnya amanat agung Tuhan Yesus di tahun 2033 itu. Ini target kita. Makanya sekarang ya seluruh dunia, saudaraku, seluruh dunia yang menangkap khususnya ya gereja-gereja yang menangkap. Karena ada juga gereja-gereja yang tidak menangkap isi hati Tuhan, kehendak Tuhan pada zaman ini, yaitu menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Bilang kiri kanan, ayo kita selesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Katakan kiri kanan, ayo selesaikan. Kita kasih motivasi, saudaraku, ya. Dengan cara bagaimana saudara bisa ikut ambil bagian dalam penyelesaian amanat agung ini? Kembali lagi dengan pengajaran ini, saudara harus diajar, artinya harus menjadi murid. Ya, saya sedang terus mempersiapkan, tunggu momennya, ya. Sebenarnya sudah mau mulai nih di youth, ya, di anak-anak muda, ya, untuk pemuritan MSK, tetapi ternyata tiba-tiba ya ada sesuatu hal yang mungkin belum bisa kita laksanakan, ya, karena ada yang harus kita pertimbangkan lagi, gitu, ya. Terutama mengenai kesiapan, ya, kesiapan dalam hal teknis dan sebagainya, ya. Nah, kita doakan supaya ini bisa segera
direalisasikan ya. Dan nanti juga lanjut untuk yang sudah lulus MSK 1 kita mulai jalankan untuk yang pelajaran keduanya ya, di MSK 2-nya. Dan mungkin ya kalau Tuhan kehendaki bisa berjalan ya, karena ini membutuhkan satu komitmen saudaraku. Saya rindu membangun relationship, membangun hubungan perkeluarga gitu, pemuritan keluarga misalnya begitu ya. Nah ini yang akan kita lakukan. Ini perlu tekad, karena waktu kita dengar Voice of the Pentecost kan yang melayani lintas generasi itu adalah pemuritan berdasarkan face to face gitu ya, pemuritan dengan kelompok kecil gitu, dengan perkeluarga, dengan perkomunitas. Sehingga ini butuh komitmen, butuh kesungguhan hati. Karena kalau males apa banyak alasan nggak bisa jalan saudara. Ini perlu kerjasama, perlu komitmen sama-sama ya. Jadi ayo saudara, kalau mau ikut ambil bagian dalam penyelesaian amanat agung, saudara berikan komitmen sama Tuhan. Aku mau dimuridkan, aku mau diajar, baik melalui KUL ya, yang belum tergabung di KUL, ayo masuk di KUL saudaraku ya. Kita ada lewat Google Meeting yang di-share di grup PM Pastor Message. Kita punya pemuritan juga di grup juga, di mana sehari mungkin saya bisa kirim berapa renungan gitu ya, beberapa yang pesan yang saya dapat dari saat teduh, dari saya belajar, rema-rema yang saya dapat saya share itu sebagai bahan pemuritan kita. Dan juga yang tadi ya, ibadah ini adalah pemuritan juga secara secara korporat ya, secara semua. Kemudian juga tadi pemuritan perkeluarga ya, mungkin sambil kita ngobrol, sambil kita snack, ngopi dan sebagainya, ngobrol santai, sharing kehidupan, sharing pengalaman ya kan, sharing ya macam-macam lah yang bisa saling membangun, saling mendapatkan sesuatu impact, pengaruh yang baik ya, seperti itu. Nah, yang ketiga kita belajar tentang kesenjangan prioritas orang tua. Kenapa? Dua hal itu, orang tua tidak berfungsi, orang tua tidak berperan, pengajaran tidak tersampaikan. Kenapa? Yang ketiga, mata rantainya adalah karena orang tua tidak tahu prioritas, tidak tahu apa yang harus diutamakan, apa yang harus didahulukan, nggak tahu, kehidupannya kacau, tanpa tujuan, tanpa arah. Kalau orang Jawa bilang gelinding aja gitu ya, hanya ya apa adanya berjalan, mau A, mau B, mau C, masa bodoh, nggak jelas hidupnya, asal hidup ya. Mari kita lihat prioritas yang seperti apa yang Tuhan mau. Klik ya, kita lihat ya, kemarin kita sudah bahas sedikit. Ini bukti ya bahwa ditemukan di dalam kenyataan kehidupan sehari-hari bahwa ternyata memang betul prioritas orang tua tidak punya prioritas. Langsung saja ya, ini kita sudah bahas kemarin. Ini teknis dari survei yang saya kerjakan. Ini teknisnya seperti ini. Kita langsung klik aja hasilnya saudaraku. Nah, hasil kesimpulannya, orang tua kebanyakan sampai hari ini bahkan itu prioritas kepada anaknya di dalam parenting, di dalam pengasuhan itu hanya mengutamakan, mengejar fokus kepada pendidikan formal untuk anaknya. Orang tua bekerja luar biasa, orang tua banting tulang mungkin, apapun dilakukan untuk supaya anak-anaknya bisa sekolah tinggi. Itu bagus, itu harus saudaraku ya, itu harus, itu bagus, karena kita harus juga mempersiapkan masa depan anak kita di dalam konteks formal, yaitu intelektual, akademis, itu perlu. Tetapi perhatikan, itu ternyata menurut Alkitab yang tadi berdasarkan Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 itu ternyata di Ulangan 6 itu bukan itu yang diminta Tuhan, bukan itu. Jelas di sini saudaraku. Jadi di sini sudah ada kesenjangan, ini sudah ada gap, karena firman Tuhan mintanya apa? Ulangan 6 tadi, tetapi kita lakukannya
apa yang salah, nggak sesuai, nggak sinkron dengan apa yang Tuhan mau. Ini buktinya 52,5% yang survei yang saya lakukan, orang tua hanya fokus kepada pendidikan formal. Yang kedua, tidak punya prioritas. Orang tua dalam mendidik anaknya nggak punya prioritas. Sudah sekarangmu kalau orang bilang begitu, ya kamu pilih sendiri, kamu apa sendiri, nggak ada patron, nggak ada model, nggak ada apa ya contoh, nggak ada gambaran apa-apa. Karena orang tua pun bingung. Aku mau apa nih sama anakku, mau dia, mau bagaimana? Nggak ngerti, saudaraku. Tanpa prioritas. Banyak keluarga-keluarga Kristen ini, saudaraku, nggak punya prioritas kepada anaknya. Anaknya harus bagaimana, harus seperti apa, nggak punya prioritas, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ini banyak nih, 27,5% ya. Yang ketiga, meneruskan usaha. Meneruskan usaha orang tua. Udah, kamu nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah. Nanti kamu nerusin aja usaha papa atau mama, ya kan? Supaya ini bisa terus berjalan. Jadi fokusnya hanya ini, mempersiapkan anak supaya meneruskan usaha. Karena mungkin punya toko, punya perusahaan dan sebagainya. Akhirnya tetap saja apa yang Tuhan minta terjadi kesenjangan di sana, nggak bisa terpenuhi. Yang ketiga sama nilainya, persentasinya sama 10%, saudaraku, pertumbuhan rohani. Jadi pertumbuhan rohani ini menempati prioritas yang rendah. Banyak orang tua, ya, sebagian besar orang tua, kalau boleh dikatakan begitu, di dalam parenting kepada anaknya mengabaikan, melalaikan kebutuhan rohani, pemenuhan kebutuhan rohani kepada anaknya. Banyak orang tua lalai. Banyak orang tua merasa itu nggak penting. Padahal anak butuh yang namanya pemenuhan, dipenuhi kebutuhannya. Apa itu? Yang utama, kerohanian, saudaraku. Ya. Ini jadi dapat diketahui prioritas pengasuhan orang tua dahulu di atas kita, ya, dalam pemenuhan kebutuhan dan pertumbuhan dan kesejahteraan rohani. Nah, ini anak perlu yang namanya mengalami kesejahteraan, bukan dalam hal materi saja, tetapi rohaninya sejahtera. Ya, masih rendah, masih kurang. Generasi kita mungkin seperti itu. Kita terima nih dari orang tua kita seperti itu. Orang tua nggak pernah, ya jarang lah, bukan dikatakan tidak pernah, jarang sekali, atau mungkin hampir nggak pernah memenuhi kebutuhan rohani kita, mensejahterakan kerohanian kita sebagai anak. Akhirnya kita teruskan kepada anak kita. Nanti anak kita jadi besar, jadi orang tua, gitu lagi, terus gitu lagi, saudara. Ya, next berikutnya. Nah, ini yang diminta apa sih? Alkitab mintanya apa? Alkitab meminta model pendidikan pengajaran di Ulangan 6 itu yang dikenal dengan istilah Shema, ya kan? Pembentukan iman dan karakter setiap anak dalam konteks keluarga. Jadi Tuhan tuh memberikan paket lengkap, memberikan amanat kepada setiap orang yang menikah. Perhatikan ya, paket lengkapnya bukan hanya biologis sifatnya, tetapi paket lengkapnya pengasuhan. Kamu harus asuh anakmu, kamu harus didik, ajar anakmu sesuai dengan Ulangan 6 ayat 4-9, sesuai dengan skema ini. Artinya apa? Kamu harus penuhi kebutuhan rohani anakmu, kamu harus sejahterakan kebutuhan rohani anakmu. Buat sejahtera rohaninya, jangan kering, jangan mati. Harus bertumbuh, bukan kerdil, bukan bonsai, tapi harus bertumbuh. Ini ya, ini sumbernya dari Warren Stanley Hill, bukunya Keluarga Kristen, antisipasi pengaruh pendidikan global dalam keluarga. Ya, kita menghadapi tantangan secara global, saudaraku, seluruh dunia yang akan mengikis, ya, yang akan mendegradasi, menurunkan prioritas, menghilangkan, mengaburkan prioritas apa yang penting yang seharusnya dikerjakan di dalam parenting.
Dan puji Tuhan, saudaraku, saya bersyukur sekali saya menemukan ayat itu. Yesus sebagai model kita, Dia memberikan contoh. Surga sudah mempersiapkan jauh sebelum Yesus datang ke dunia. Surga sudah punya persiapan luar biasa, rancangan yang luar biasa. Sehingga ketika orang mungkin bertanya, kalau Yesus gimana? Parentingnya gimana? Oh jelas, saudaraku, Alkitab sudah menulis Yesus pun tetap dalam asuhan orang tuanya. Waduh, saya nggak bisa bayangkan kalau ayat ini nggak ada, saudaraku. Kalau ayat ini nggak ditulis, surga lupa nulis ayat ini, waduh, gawat, saudaraku. Ya kan? Kita kehilangan model, kita kehilangan contoh, saudaraku. Ya, Yesus yang kita jadikan teladan, kalau itu nggak tertulis di Alkitab, waduh. Kita, wah, Yesus mana? Dia diasuh nggak sama orang tuanya? Iya, Alkitab menulis, saudara. Ini paket lengkap. Loh, banyak loh orang tuanya nggak siap ngasuh anak loh. Betul, saudaraku, sudah menemukan di lapangan sana, di dunia sana. Ya. Produksi terus saja. Ya, banyak-banyakin produksinya. Tetapi ya entah kemana. Entah beratah kemana, istilahnya begitu, ya kan? Ini, next berikutnya, klik. Orang tua di Israel melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, ini, jadi Israel itu menjadi contoh. Kenapa Israel menjadi contoh? Karena turunnya mandat Ulangan 6 atas bangsa Israel. Mandat itu didelegasikan oleh Tuhan kepada umat Israel. Dan tercatat di Alkitab. Jadi kita ikut lihat tuh contoh yang Tuhan berikan melalui bangsa Israel. Bangsa Israel dalam parenting di keluarganya, orang Israel itu melakukan ini. Anak-anak harus mampu mengenal Tuhan. Anak-anak harus beribadah kepada Tuhan. Halo, anak-anak kita beribadah enggak kepada Tuhan? Ya. Atau asik main burung merpati, atau asik main layangan, atau asik apa? Beribadah enggak kepada Tuhan? Taat enggak anak kita kepada Tuhan? Nah, orang Israel itu, keluarga-keluarga di Israel itu sangat memperhatikan hal itu, saudaraku. Mereka tuh sampai umur 12 tahun mereka belajar firman, belajar Alkitab. Sampai umur 12 tahun, yaitu Yesus kan, makanya nggak dicatat kehidupan Yesus baru tercatat kembali di umur 12 tahun. Ada 1 tahun kehidupan Yesus nggak tercatat di Alkitab. Itu Yesus tuh belajar sekolah, misalnya gitu, jadi murid. Sehingga ketika umur 12 tahun, ketika dia dibawa ke Bait Allah, dia bisa mengajar melebihi ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Sampai mereka terkagum-kagum, ini hikmat dari mana? Anak umur 12 tahun mengajarnya kayak begini. Wow, luar biasa. Itu peran dari orang tuanya, Yusuf dan Maria. Karena ini Yusuf, Maria itu tahu Ulangan 6 ayat 4-9, dia lakukan itu, saudara. Dia pegang itu mandat dari Tuhan. Kemudian yang kedua, setelah kesejahteraan rohani terpenuhi, kedua, orang tua di Israel itu, dia mempersiapkan anaknya untuk siap menikah, membangun keluarganya sendiri, mendirikan keluarganya sendiri. Dipersiapkan. Banyak anak-anak dari keluarga-keluarga nggak siap jadi orang tua setelah menikah, saudara. Makanya saudara, generasi-generasi sekarang ini yang nanti jadi orang tua, dan juga saya juga yang sudah punya anak juga, saya juga persiapkan anak saya supaya nanti suatu hari dia siap berkeluarga, tidak bergantung kepada orang tua lagi, tapi bergantung kepada Tuhan. Dipersiapkan dari sekarang. Tentunya ini suatu proses. Mempersiapkan anak sampai bisa siap menikah itu proses, saudara. Di situ ada pelatihan, ada pementoran, dimulai dari keluarga. Ini loh begini, ini begini, ini begini.
diperlengkapi. Contoh misalkan, ya kan, saya siapkan Livi, saya bekali dia untuk masa depannya. Karena saya merasakan dulu, saya nggak punya skill apa-apa. Kerohanian saya juga ya biasa-biasa, justru juga degradasi, saudaraku. Saya juga ya rohanian suam-suam. Pengalaman itulah yang memotivasi saya. Ini harus hanya sampai di saya saja. Di generasi saya nggak boleh. Dia harus lebih baik ngalami, jangan seperti saya. Akhirnya pengalaman hidup saya itu saya sharekan, bukan hanya pengalaman hidup, tetapi juga saya bagikan skill apa yang diperlukan. Karena saya merasakan apa ketika ada dalam satu komunitas, bagaimana saya nggak bisa apa-apa tuh, bagaimana rasanya, aduh. Tetapi kalau kita bisa ada dalam komunitas, kalau di dalam satu komunitas kita bisa berdampak, kita bisa menjadi berkat, itu luar biasa. Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Ya. Jadi persiapkan, bertahap proses, saudaraku. Ya. Di situ ada keteladanan, itu ada parenting, terus ada suatu perjalanan bersama-sama antara orang tua dan anak, sampai anak itu suatu hari nanti dia ada di sebuah pelaminan di altar Tuhan dan dia diberkati, dia siap jadi orang tua. Ketiga, mengembangkan keterampilan bekerja untuk dapat mencukupi keperluan rumah tangganya. Anak-anak di Israel sejak umur 3 tahun, saudaraku, sudah diajar kerja, saudara. Dia diajak ayahnya mungkin ke ladang, mungkin ke sawah, mungkin kemana lah, untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Dari sejak umur 3 tahun sudah mulai dibawa, saudara. Disuruh melihat, ini loh caranya papa kerja tuh begini, caranya mama kerja begini, istilahnya. Menyaksikan sendiri. Luar biasa, saudara. Dari sejak umur 3 tahun sudah langsung praktek, saudara. Next berikutnya. Nah, ini tujuan global, tujuan umum, ya, pendidikan sepanjang masa. Ini intinya ini. Anak belajar di tengah keluarga. Keluarga adalah tempat pertama, tempat utama anak mendapatkan pengajaran. Dimulainya sebuah pengajaran dimulai dari keluarga. Gereja, pemerintah, ya, unsur-unsur lain itu mendampingi, ya, itu membantu, tetapi sebenarnya efektivitasnya intinya ada di tengah keluarga. Start hidup kita ada di dalam keluarga. Bagaimana kita ada di dalam keluarga itu menentukan bagaimana kita keluar nanti. Perhatikan sekali lagi ya, ini highlight. Bagaimana kita di dalam keluarga itu akan menentukan bagaimana engkau keluar dari rumah, dari keluarga itu, ya. Kemudian dikatakan menyaksikan, anak-anak harus menyaksikan, mengalami pengalaman. Makanya saya bersyukur pernah mengalami masa-masa sulit ketika Livi masih kecil, masih bayi, saudara. Saya bersyukur Tuhan izinkan itu. Di dalam keterbatasan secara ekonomi waktu itu, hanya bergantung bersandar sama Tuhan, akhirnya bisa membagikan pengalaman itu, dan anak juga bisa melihat langsung bagaimana peran Tuhan, bagaimana mujizat Tuhan dinyatakan. Anak bisa melihat, merasakan Tuhan itu luar biasa. Itu penting, saudara. Relasi manusia dengan Tuhan diutamakan. Secara khusus anak-anak belajar mengenal Allah, mengalami pengalaman pribadi. Anak harus mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Makanya saya selalu mengajarkan, ini saya sharingnya, experience. Saya mengajarkan untuk minta sesuatu. Livi butuh sesuatu, minta sama orang tuanya. Kita nggak langsung, walaupun kita mungkin saat dia minta kita langsung berikan. Kita bisa berikan saat itu mungkin, ya, pas mungkin kita ada, bisa, tapi kita tetap ajar dia, latih dia, nggak terima secara instan, saudara. Waktu handphone dia RAM-nya hanya kecil, saudara,
baru sebentar udah penuh. Padahal sekolah mau SMA nih ceritanya ya kan. Wah pasti SMA kan butuh memori yang cukup besar gitu kan, ya kan. Handphonenya tuh sedikit sekali RAM-nya. Dikit-dikit harus hapus. Langsung pokoknya susah lah ngomong. Nanti SMA ganti ya papi mami handphone misalkan gitu. Ya ini doa, ya kan? Nabung sebenarnya. Ya. Nabung dulu berapa tahun tuh udah terkumpul, ternyata orang tuanya butuh, dia datang, ini udah dipakai dulu aja, sampai dia kalahkan, ya kan? Dia berikan dulu untuk orang tuanya, bahkan dia dapat berkat di gerakan, harus kembalikan persembahan suluk, dia taat sudah tuh, tabungannya diambil, yang sudah nabung berapa lama. Tuhan minta, ayo sini, dikasih saudaraku, ya kan? Ini kan bentuk pelatihan, iman kita ajarkan saudaraku, keberanian percaya. Kenapa bisa begitu? Melihat orang tuanya berani seperti itu. Amin saudaraku, harus mengalami anak itu. Jangan sedikit minta, nangis, guling-guling, apa, aduh, diajar, dikasih tahu. Jangan pernah kasih apapun kepada anak yang nangis guling-guling minta sesuatu, saudaraku. Tunggu dia tenang dulu, tunggu dia berhenti dulu. Datengin, peluk dia, kasih nasihat. Bahwa hal itu tidak benar, itu tidak dikehendaki Tuhan, dan dia harus bagaimana. Ajarkan itu dengan lemah lembut, dengan kasih. Anak akan mengerti. Anak akan berubah, saudara. Jangan begitu langsung dimarahin, kamu di apa, diseret, ada juga ya kan, sampai diseret di jalan, ya mungkin digamparin mungkin, ya kan. Pernah saya lihat itu saudaraku, ya waktu saya ke Subang itu, wah anaknya nangis, orang tuanya tonton gini jalan, ya, tapi mungkin ditarik, ya, dimarahin, di mall, ya kan. Banyak kita lihat seperti itu. Biarkan dulu. Kasih tahu, kasih nasihat. Amin saudaraku. Ajarkan kepada dia bagaimana. Saya minta ayo Livi doakan buat papi mami supaya papi mami diberkati, karena semua berkat datangnya dari Tuhan. Kita ajarkan seperti itu saudaraku. Berkat datangnya dari Tuhan. Kalau papi mami diberkati, papi bisa memenuhi apa yang dibutuhkan. Karena papi mami dapat berkatnya dari Tuhan. Livi doa sama Tuhan, minta supaya papi mami diberkati. Kira-kira gambarannya gitu, kira-kira seperti itu ya. Masing-masing bisa nanti mungkin dengan dalam situasi yang berbeda ya. Next berikutnya. Nah, karena itu tidak salah bahwa dalam melaksanakan pola pendidikan pengajaran kepada anak, ya orang tua belajar dari bangsa Israel. Tadi kenapa saya katakan, kenapa sih kita harus belajar kepada bangsa Israel? Tadi jelas mandatnya, contohnya Tuhan percayakan kepada umat Israel, ya. Ini terkandung dalam skema tadi, ya. Next berikutnya, ada seorang penulis buku, tokoh yang juga menangani masalah-masalah keluarga, saudaraku, namanya Robert Tucker. Ya. Beliau juga menulis buku juga, saya ada bukunya, punya bukunya, ya, mengatakan bahwa setiap orang pernah mengalami waktu-waktu di mana dia harus memberi perhatian secara ekstrim, secara khusus, ya, kepada satu bidang tanggung jawab melebihi bidang-bidang lainnya. Artinya gampangnya gini, dia mungkin bisa menggantikan prioritas yang seharusnya. Kita pernah dihadapkan sama situasi seperti itu. Saya pun juga pernah, saudara. Setiap orang pasti mengalami situasi ini, di mana kita pasti akan mungkin sesekali kita akan bisa keluar dari prioritas itu. Kita tidak memenuhi prioritas itu. Hal ini seharusnya adalah situasi sementara. Nah, Robert Tucker itu menasihatkan, kalau kita mengalami situasi seperti itu, kita harus mengutamakan hal yang bukan prioritas kita, karena mendesak kondisinya, karena genting kondisinya mungkin. Nah, Robert Tucker itu menasihatkan jangan itu jadi permanen.
itu hanya sementara. Setelah ini selesai, setelah ini normal, kembali lagi ke prioritas yang semula, yang sebenarnya, yang seharusnya. Ya. Jadi jangan sampai itu menjadi satu cara hidup yang permanen. Itu nasihat dari Robert Tucker dalam bukunya. Ya, ini jika bukan Tuhan yang membangun rumah, judul bukunya. Jadi yang membangun rumah tangga kita, keluarga kita harus Tuhan. Saudara harus terlibat dengan Tuhan. Saudara harus bersinergi dengan Tuhan. Karena jika bukan Tuhan yang membangun, sia-sia semua apa yang saudara bangun di tengah keluarga saudara. Makanya dalam pernikahan, ya, Alkitab kan menyatakan tali 2 lembar sulit dipatahkan, 3 lembar lebih sulit dipatahkan. Artinya apa? 3 lembar itu suami, istri, dan Tuhan. Kalau sudah bersama dengan Tuhan, seperti tali 3 lembar, itu sangat susah untuk dipatahkan, diputuskan. Makanya simpul, itu perlu 3 lembar tali, saudara. Dan itu sangat kuat. Sangat kuat, saudara. Ya, jadi keluarga sekali lagi tanpa Tuhan, itu tidak kuat. Tidak kuat. Jadi kalau sudah mau nikah, persiapkan kerohanianmu lebih dulu. Ya, persiapkan kerohanianmu lebih dulu. Matangkan kerohanianmu, baru engkau menikah. Karena kalau kau enggak memenuhi kebutuhan rohanimu lebih dulu, nanti punya anak, ya akhirnya jadi mata rantai yang buruk lagi nanti, ya. Next berikutnya. Nah, ini apa sekarang prioritasnya? Ini satu persatu kita bahas, ya. Tanggung jawab, mandat Tuhan kepada orang tua, seperti apa yang prioritas Tuhan mau. Next berikutnya. Yang pertama sudah harus prioritas kepada Tuhan, itu jelas nomor 1. Artinya apa? Artinya adalah hubungan pribadimu dengan Tuhan itu harus sehat, itu harus intim. Artinya apa? Saudara harus mengenal Tuhan secara pribadi, bukan dari kata orang. Seperti Ayub berkata, dulu aku mengenal Engkau Tuhan. Dari kata orang. Orang hanya cerita, weh Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, hebat. Hanya dari kata orang. Aku disembuhkan, aku mengalami mujizat. Hanya dari kata orang. Tetapi sekarang Ayub berkata, aku mengenal Tuhan berdasarkan apa yang dia alami dengan Tuhan. Dia sendiri mengalami, melalui proses kehidupannya dia mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Alkitab mengajarkan Matius 22, kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan jiwa kita. Dan kasihilah yang kedua, hukum yang kedua yang setara. Nah, hukum kedua tapi setara dengan hukum yang pertama. Kasihilah sesamamu manusia seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Di dalam kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum di Alkitab. Dari perjanjian lama, kejadian sampai perjanjian baru kitab Wahyu. Itu adalah intinya ini, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Itulah makna salib. Salib yang ke arah ke atas mengasihi Tuhan, yang ke arah ke samping mengasihi sesama. Ya. Next berikutnya. Kedua, nah ini biasanya yang sering kita dengar, ya, pertama Tuhan, kedua keluarga. Nah, keluarga ini kita masih mungkin bingung. Keluarga, siapa yang harus saya prioritaskan? Pertanyaannya kan selanjutnya begitu. Kita seringkalinya mendengar hanya keluarga. Tapi seperti apa? Karena keluarga kan ada anggota-anggotanya. Siapa yang harus kita prioritaskan? Ternyata Alkitab mau, saudara. Prioritas yang kedua setelah Tuhan, bagi ini yang bagi sudah berkeluarga, entah suami entah istri, itu prioritasnya harus, kalau suami ya kepada istri, kalau istri ya kepada suami. Yang mengerti katakan amin. Banyak kali keluarga-keluarga sudah menikah, sudah punya anak, cinta kasih di antara suami istri luntur. Ya atau iya? Ini gak boleh, saudaraku.
Kehadiran anak nggak boleh merusak hubungan suami dan istri. Kenapa bisa begitu? Bisa saja. Akhirnya apa? Ketika sudah punya anak, fokusnya hanya kepada anak. Sehingga akhirnya lupa membangun, menghangatkan, mengintimkan hubungan suami dan istri. Dulu waktu janjian, nanti jam sekian hari ini kita ketemuan ya, dating ya, misalkan. Wah, langsung persiapannya. Wah, matang sekali, dandan dan sebagainya. Nanti mau pakai baju apa, mau seperti apa, wah dipikirkan mungkin seharian. Tapi setelah jadi suami istri, ala kadarnya. Tampil ala kadarnya. Dulu wah. Tapi setelah suami istri, karena udah ngasuh anak, udah capek mungkin, lupa. Lupa dengan dirinya. Saudara tetap di rumah, nggak apa-apa, nggak perlu mahal kok. Saudara dandan nggak perlu mahal. Yang penting kelihatan indah, kelihatan enak dilihat. Nggak perlu yang gimana, nggak perlu mahal. Yang penting saudara tahu lah ya bagaimana yang disenangi oleh suami, yang disenangi oleh istri itu kira-kira apa sih ya? Ya saya belajar juga saudara. Waktu di Tanjung Sari itu kita hanya bertiga waktu itu. Livi masih bayi. Saya setiap hari itu ngantor saudaraku. Karena rumah saya di perumahan Panorama, ya kan kantornya ada di pasar Tanjung Sari saudaraku. Jadi setiap hari itu saya ngantor. Siang pulang makan istirahat, pulang sudah ada masakan, sudah dimasakin, ya kan, makan sama-sama. Berangkat lagi ke kantor, pulang sore, ya, liftnya udah bersih, saudaraku, udah cantik. Jadi waktu saya datang udah wangi, udah apa, saya biasa sedikit bebersih sedikit, biasa akhirnya gantikan, dihapus lah katakan begitu, ya kan? Sementara istri mandi dan sebagainya, ya kan? Ya kira-kira begitulah gambarannya. Artinya jangan lagi berpikir kan udah suami istri mau apa gimana ya terserah, ya itu konteksnya beda lagi nanti, ya kan? Konteksnya beda lagi. Ada waktu-waktu tertentu saudara yang memang harus begitu, ya kan? Tapi ada waktu ya sudah harus tahu timingnya lah kira-kira begitu. Sudah tahu timingnya harus bagaimana, ya, di momen ini harus bagaimana, di momen ini harus bagaimana. Yang penting itu semakin mempereratkan hubungan antara suami dan istri. Ingat ya, kalau udah punya anak jangan sampai fokusnya kepada anak alasannya. Yang suami mungkin karena anakku butuh biaya, kerja terus saudaraku. Akhirnya juga sama, hubungan suami istri akhirnya juga renggang. Istri terus fokus kepada anak, terus ngasuh apa-apa. Suami lupa dimasakin, suami lupa diapain. Akhirnya semuanya jadi berantakan. Tetap harus ini, kalau suami ya prioritasnya istri. Bahkan ada pertanyaan begini, kalau suruh milih di antara dari 10 nih, ya kan mungkin saudara pernah baca cerita ini, kisah ini, dari 10 anggota keluarga yang ada, suruh dipilih mana kira-kira yang kamu harus coret kalau dalam kondisi genting. Siapa yang harus kamu selamatkan? Pertama coret sampai akhirnya di satu titik harus pilih istri atau anak. Mana yang harus kamu coret? Ini biasa. Istri akan bersama kita seumur hidup kita. Amin, saudaraku. Itu intinya. Teman hidup kita adalah suami dan istri untuk sampai akhir hidupnya. Anak akan meninggalkan kita, saudaraku. Dia akan bangun keluarganya sendiri. Jadi suami kasih istri, istri kasihlah suami. Karena dia teman seperjanjian. Dia teman pewaris dari kasih karunia Tuhan. Halo, suami istri,
selamat mengeratkan kembali hubungan saudara suami istri. Bukan berarti anak ditelantarkan, bukan ya, jangan salah sangka ya, jangan salah mempersepsikan ya. Ya sudah tahulah dengan hikmat Tuhan nanti harus bagaimana ya. Ishak, perhatikan, ini lebih mengutamakan Esau. Sementara istrinya Ribka lebih mengutamakan Yakub. Hasilnya kayak gimana? Sudah baca tuh di firman Tuhan, saudaraku. Nggak boleh dalam keluarga seperti itu. Orang tua lebih mengasihi anak yang ini. Ya dalam bahasa sekarang pilih kasih, nggak boleh, saudara. Ini dampaknya luar biasa loh kalau sudah baca di Alkitab. Keluarga Ishak dan Ribka, anaknya jadi bertengkar, saudara. Ya kan? Wah, luar biasa. Akhirnya salah satu anaknya dia tidak dekat dengan Tuhan. Dia jadi bangsa Edom, bangsa yang memberontak Tuhan, saudara. Esau yang jadi Edom akhirnya. Saudara tahu apa hukuman buat Edom, buat Esau ini? Tuhan ngomong begini, saudara. Kamu boleh bangun apa saja, silakan. Tetapi aku akan menghancurkan. Wah, ngeri nggak, saudara? Gara-garanya apa, saudaraku? Gara-garanya Israel. Yakub itu kan Israel, jadi nama, berubah jadi nama Israel. Ketika dia mau melewati daerahnya Esau, ini kakak adik nih, kembar lagi. Ishak sudah jadi satu bangsa, Esau sudah jadi satu bangsa, punya wilayah masing-masing. Israel, Yakub mau lewat nih, nggak boleh sama Esau, nggak boleh. Jangan sampai Yakub tuh ngomong, sampai Israel ngomong, kami akan bayar kalau ada ternak kami merusak kebunmu, mengambil hasil kebunmu. Pokoknya ada yang rusak, kami ganti rugi. Tetap nggak boleh, saudara. Kami lewat jalan besar, nggak boleh. Malah dihadang pakai pedang, saudara. Diajak berantem, saudara. Diajak perang, saudara. Wih, ngeri nggak, saudara? Anak bertumbuhnya jadi kayak begitu. Ini contoh nih. Contoh peringatan buat kita. Ishak sama Ribka, karena tidak mengutamakan hubungan suami istri itu, tapi lebih mengutamakan anak tertentu, rusak, saudara. Next berikutnya. Ketiga, prioritas kepada anak. Nah ini baru setelah istri, baru anak, saudara. Ini urutannya. Lihat, Abraham rela mempersembahkan Ishak, taat kepada Tuhan. Akibatnya apa, saudara? Keberanian percaya Abraham mempersembahkan Ishak sebagai bukti bahwa Abraham prioritas kepada Tuhan. Maka ada jaminan berkat bagi generasi berikutnya. Tuhan berkata, karena engkau Abraham tidak segan-segan untuk mempersembahkan Ishak, memberikan Ishak anakmu yang tunggal yang engkau kasihi, maka aku akan memberkati engkau dan keturunanmu. Ada jaminan. Aku akan membuat engkau sebagai menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Ada jaminan berkat bagi generasi selanjutnya, bagi orang tua yang taat kepada Tuhan, yang memprioritaskan Tuhan, saudara. Perhatikan ini, salah satu hadiah terbesar yang seorang ayah dapat berikan kepada anak-anaknya, satu bentuk prioritas orang tua kepada anaknya adalah dengan mengasihi ibunya. Saudara renungkan ini, saya ulang ya. Hadiah terbesar orang tua kepada anak itu bukan handphone yang canggih, bukan rumah yang mewah, bukan uang deposito dan sebagainya. Tetapi hadiah terbesar seorang ayah yang diberikan kepada anaknya adalah mengasihi
ibunya. Haleluya. Saudara mengasihi yang suami mengasihi istri. Kalau saudara sebagai suami mengasihi istri, itu hadiah terbesar, hadiah terindah buat anak saudara. Kalau mungkin ada suami yang hubungannya kurang baik, ayo saudara, belum terlambat. Tidak ada kata sudah terlambat. Nanti sampai di rumah bereskan saudara. Kalau saudara mau dibantu, saya mau bantu, saya rela bantu, saya akan bantu sebisa yang saya bisa, yang saya mampu. Kalau dipandang perlu saya menjadi mediator, boleh, silakan. Asal saudara punya niat, punya komitmen, mau memperbaiki. Ingat, Tuhan sudah mau datang. Kalau saudara masih dalam kondisi seperti itu, bagaimana saudara? Next berikutnya, prioritas kepada pelayanan. Nah ini keempat. Tadi keluarga ya, tapi keluarga kan sudah dijabarkan, istri baru ke anak ya. Saya keempat kepada pelayanan. Saudara melayani, ini prioritas juga. Setiap orang Kristen, setiap orang yang sudah ditebus, anak-anak Tuhan, dia harus terlibat dalam pelayanan. Pelayanan itu jamak banyak, saudara. Saudara gak hanya berbicara tentang pelayanan mimbar. Saudara, kita tuh saling melengkapi. Ada yang kita punya kelebihan skill, kelebihannya skill, tapi kita gak punya yang lainnya. Ada kita yang punya kelebihan finansial, gak punya yang lainnya. Kita punya tenaga, ada, tapi gak punya yang lainnya. Kita saling bersinergi, ini luar biasa. Saling melengkapi, bukan saling menghakimi. Wah, kenapa dia nggak begini, nggak begitu, nggak begini? Jangan, kita melengkapi, saudaraku. Kita saling melengkapi. Karena kita juga datang dari pola asuh yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa menuntut juga harus begini. Ya pokoknya apa yang Tuhan berikan talenta itu, apa yang Tuhan berikan kelebihan keunggulan itu, pakai itu buat melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Ya. Kepada orang-orang yang belum percaya, ini pelayanan ya. Next berikutnya, kepada pekerjaan. Nah, ini ada satu kisah nyata yang sangat inspiratif ya. Sebagai penutup, saudaraku ya. Tahun 1930-an ya, ini di Amerika nih jadi contoh nih ya kan. Setelah depresi besar di Amerika, jadi sebelum 1930 itu terjadi depresi yang sangat besar di Amerika. Kenapa? Karena terjadi masa sulit secara ekonomi. Nah di tahun 30-an itu mulai pulih, saudaraku. Nah di tahun 30 ini mereka ini generasi ini jadi orang tua. Dulu ngalami masa sulit itu waktu jadi anak-anak nih. Sebelum 30. Masa sulit, 30 pulih, dia jadi orang tua sekarang. Nah, mereka yang sekarang jadi orang tua ini, ya, mereka punya komitmen begini. Mereka punya tekad. Anakku gak boleh menderita seperti saya dulu. Nah, ini bagus memang. Tapi hati-hati mempraktekannya, saudaraku. Dikatakan anak-anak tidak akan menderita dalam hal kebutuhan seperti yang dialami ketika saya masih kecil. Akhirnya apa? Dampaknya, ekspresinya apa? Akhirnya orang tua ini kerja mati-matian, saudaraku. Berusaha mati-matian supaya apa tadi? Anaknya jangan sampai kelaparan. Anaknya jangan sampai menderita seperti dirinya dulu. Ya, aku harus siapkan segala hal untuk anakku. Kelihatannya memang bagus. Akhirnya apa? Para pria kemudian meninggalkan Tuhan karena fokus prioritasnya berubah. Bukan Tuhan lagi, bukan kerohanian lagi, tetapi bekerja. Pekerjaan yang tadi harusnya di 5, poin ke-5 jadi nomor 1, saudara. Loncat.
yang terjadi apa? Berantakan. Anak-anaknya bertumbuh, rusak semuanya. Gara-gara berubahnya prioritas tadi, dari urutan kelima jadi ke satu. Keluarga hancur, anak-anak rusak. Hati-hati sudah. Next, berikutnya. Ya. Generasi anak yang bertumbuh di tahun 60-an, 70-an, ya secara rohani mengalami kekosongan. Harta yang diperoleh orang tua dengan pengorbanan akhirnya tidak berarti apapun. Anak-anak mulai berontak, menceburkan diri dalam amoralitas dan narkoba. Dari hal ini kita bisa belajar dari contoh ini, saudara. Ketika jalan Tuhan, ketika firman Tuhan tidak dipatuhi, tidak dikerjakan, dimodifikasi, Tuhan tempatkan nomor 5 dimodifikasi jadi nomor 1, pasti gagal, pasti kacau, pasti rusak. Kalau nggak percaya, praktekkan. Tapi jangan ya, jangan dipraktekkan, jangan jadi coba-coba. Ya. Buat anak kok coba-coba. Ya kan ada apa namanya kalimat seperti itu kan, buat anak kok coba-coba. Jangan ya, jangan dicoba ya, saudara. Nanti bilang, tapi kan khotbahnya begitu, aduh jangan. Ya, saya sudah netralisir nih ya, bukan begitu maksudnya. Ya. Next berikutnya. Terakhir, nah ini kesimpulan. Jadi ke satu, ke Tuhan. 2, kalau sudah suami ya kepada istri prioritas. Kalau istri ya kepada suami. Karena hadiah terbesar, hadiah terbaik bagi anak adalah mengasihi istri atau mengasihi suami ya. Prioritas anak. Yang ketiga, keempat pelayanan, kelima pekerjaan. Kalau itu gak ditaati, pasti ada sedikit miss, pasti ada miss lah. Bukan sedikit miss, pasti ada miss. Selamat untuk menata kembali prioritas dalam kehidupan saudara. Maka sudah akan mendapatkan jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita pamit berdiri sama-sama, saudaraku.